Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita kembali dalam pelajaran kimia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa ilmuwan kimia. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajarannya ke massa molekuler relatif. Sebagai dasar, sebenarnya kita sudah belajar tentang AR atau yang namanya massa atom relatif. Nah, itu sudah Ibu jelaskan waktu di kelas ya. Nah, massa atom relatif itu sudah ada di SPU, sistem periodik unsur. Jadi AR itu merajuk kepada massa atom, berarti dia massa dari unsur, suatu unsur. Misalnya atom H, atom oksigen, atom hidrogen itu masanya berapa? Nah, itu sudah ada di SPU. Nah, sekarang kita akan belajar massa molekul atau menghitung massa molekuler relatif. Yang namanya massa molekuler relatif berarti dia massa dari suatu molekul. Contoh misalnya Ibu punya suatu molekul H2O. Nah, H2O ini kita tahu bahwa dia terdiri dari 2 atom H dan dia terdiri dari 1 atom oksigen. Nah, 2 atom H berarti 2. Nah, atom H-nya itu berarti dia punya massa, tapi dia massanya H aja sendiri. Berarti 2 atom H itu sama dengan 2 dikali AR dari H-nya. Nah, karena H jadi AR H-nya. Sedangkan yang satu berarti 1 dikali AR dari oksigennya. Nah, ini kita lihat di SPU. Coba kamu cari ARH itu di SPU berapa? 2 dikali H itu 1 AR-nya. Sedangkan untuk oksigen itu adalah 16. Kamu cek lagi ya nanti. Nah, berarti ini 2 kali 1 adalah 2. Sedangkan 1 kali 16 adalah 16. Maka totalnya itu adalah 18. Nah, 18 ini itu adalah MR atau massa dari molekul H2O. Jadi kalau misalnya AR itu satu-satu, kalau MR itu gabungan. Jadi dia massa dari molekulnya. Contohnya seperti ini. Diketahui massa atom relatif AR beberapa unsur. Jadi ini ada beberapa unsur, ada Ca, ada O, ada H. Nah, itu satu-satu. Maka kalau satu-satu namanya massa atom relatif. Nah, AR Ca itu 40. Kamu cek langsung ya nanti di SPU ada enggak. ARO itu adalah 16 sedangkan ARH 1. Tentukanlah massa molekuler relatif senyawa CaOH2. Jadi kamu punya senyawa CaOH2. Nah, ini dalam kurung ya OH-nya, kemudian 2. Nah, ini kita jabarin aja. Ca-nya itu ada berapa? Berarti ada 1 atom Ca. Nah, sedangkan O, lihat O di dalam 1, tapi lihat ada angka 2 di luar kurung. Berarti dia 2-nya dikalikan ke sini. Berarti dia terdiri dari 2 atom. O, kita sebenarnya sudah membahas ini di kelas ya. Dan ini 2 atom H. Nah, sekarang tinggal gampang saja, tinggal kalikan saja. Nah, 1 atom C berarti 1 dikali AR Ca. Nah, gitu. Sorry, bukan C ya, tapi Ca. Yang ini berarti 2 dikali AR oksigen. Sedangkan yang ini berarti 2 dikali ARH. Nah, tinggal dikalikan saja. 1 dikali AR Ca ada 40. Sedangkan 1 ARO, 2 ya, ini ada 2. 2 dikali ARO. ARO-nya adalah 16. Sedangkan yang ini berarti 2 dikali ARH, berarti 1. Nah, ini sama dengan 40, 2 dikali 16 berarti 32 ya. Berarti di sini adalah 2. Nah, begitu. Kalau kita jumlahkan berarti ini jumlahnya adalah, kita cek 2 kali 16 benar ya, 32. Berarti ini 4. Nah, 74 ini adalah MR-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu tadi sudah paham tentang MR-nya, sekarang kita ke konsep mol. Mol itu menyatakan jumlah zat dalam satuan SI. Misalnya, kamu mereaksikan 1 atom karbon dengan 1 molekul O2. Nah, kenapa Ibu bilangnya berbeda? Ini dibilang atom, ini dibilang molekul. Karena ini 1 unsurnya, sedangkan ini lihat unsurnya itu ada 2, maka dia berubah menjadi molekul ya. Jadi, apabila kamu mereaksikan 1 atom karbon dengan 1 molekul oksigen dan menghasilkan 1 molekul CO2, sebenarnya yang kamu reaksikan itu bukan cuma 1 atom karbon dan 1 molekul oksigen saja, melainkan sejumlah besar atom karbon dan sejumlah besar molekul oksigen. Nah, oleh karena jumlah atom dan jumlah molekul yang bereaksi begitu besarnya, maka
para ilmuwan menyatakannya dalam menggunakan istilah mol. Jadi sebenarnya mol itu sangat besar sekali. Jadi satu mol itu bukan berarti dia terdiri dari satu atom dan satu molekul, tetapi lebih dari banyak sekali atom dan banyak sekali molekul. Contoh misalnya, kalau kamu pernah tahu ya, satu lusin misal. Satu lusin itu kan bukan berarti dia hanya ada satu, tetapi dia ada 12, ya nggak? Kalau satu lusin piring ada 12 piring, berarti bukan satu lusin itu berarti ada satu piring, tetapi satu lusin 12 piring. Atau misalnya satu kerat botol misal. Nah, satu kerat botol bukan berarti botolnya ada satu, tetapi di dalam satu kerat bisa jadi ada 20 botol. Nah, ini berarti kalau ada satu mol bukan berarti ada satu mol atom saja atau ada satu mol molekul saja, tetapi dia bisa jadi lebih banyak atomnya, lebih banyak molekulnya. Seperti itu, semoga kalian paham. Nah, sekarang perhatikan. Nah, untuk menghitung jumlah partikel atau lambangnya itu adalah X. Rumusnya itu gampang sekali sebenarnya. N itu adalah mol, jumlah mol, sedangkan N besar itu bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu sudah ditetapkan, jadi kamu nggak usah mikir berapa ngitungnya. Bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom kalau dia ngomongin unsur. Tapi kalau ngomongin senyawa berarti dia adalah molekul, oke? Perhatikan contoh soalnya. Ya, perhatikan contoh soalnya. Tentukan jumlah atom yang terdapat dalam 0,5 mol belerang. Jumlah atom yang terdapat dalam 0,5 mol belerang. Berarti cara menjawabnya, jawab begitu mudah sekali. Jumlah atom dalam 0,5 mol belerang itu sama dengan N kali N besar. Nah, N-nya berarti molnya berapa? 0,5 kali N-nya itu sudah pasti sama di sini. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sama dengan kalau kamu kalikan 0,5 kali ini, itu hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom belerang. Karena dia ngomonginnya belerang ya. Jadi dia hanya sulfur belerang itu atau es, dia hanya ngomongin unsur, maka di sini atom. Tapi kalau nanti ngomonginnya molekul berarti atau senyawa berarti di sininya molekul ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke molaritas atau M besar ya. Molaritas itu menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Jadi ada suatu zat dilarutkan. Zat pelarutnya bisa air, bisa apapun itu. Nah, itu jika zatnya dalam satuan mol itu dilarutkan dalam 1 liter larutan. Maka rumusnya untuk mencari molaritas adalah massa per mR. Nah, massa per mR ini itu adalah rumus dari mol. Jadi kalau kamu punya massa dibagi mR-nya, maka itu adalah molnya. Nah, dikali 1000 dibagi V. V itu volume, berarti volume itu dalam liter. Oke, biar lebih mudah kita lihat contohnya. Tentukan molaritas jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam A 2 liter air, B 500 ml air. Oke. Nah, kita jawab penyelesaian. Nah, sebelumnya karena di sini di rumusnya itu ada mR, nah kita hitung mR-nya dulu biar lebih mudah ya. Jadi tadi kita sudah belajar mR, berarti mR dari NaOH begitu itu sama dengan, ingat Na-nya ada berapa? Berarti ada 1 dikali AR dari Na kan gitu ya. Ditambah O-nya ada berapa? Tidak ada ininya ya, berarti dia 1 juga dikali AR dari O ditambah H-nya ada berapa? Juga ada 1 dikali AR dari H. Coba kamu cari di SPU ARNA itu berapa, ARO itu berapa, ARH itu berapa. Nah, 1 dikali ARNA itu kalau tidak salah adalah 23. Ditambah 1 dikali ARO berarti adalah 16 ya tadi. Ditambah 1 ARH. ARH-nya itu adalah 1. Nah, kalau kita hitung berarti yang ini 23 ditambah 1 kali 16 berarti 16 ditambah 1. Totalnya adalah 40 ya. Oke, totalnya adalah 40. Benar nggak ya? Ini baru 7, 10, 20. Oke, totalnya adalah 40 mR-nya. Nah, sekarang kita masuk ke A. Nah, yang A itu ditanyakan molaritas jika volumenya adalah 2 liter air. Berarti molaritas sama dengan massa rumusnya
per mr dikali 1000 per pi. Berarti masanya, lihat massa. Nah, masanya itu yang ini 4 gram, berarti 4 dibagi 40 ya, mr-nya 40 dikali 1000 itu sudah tetapan rumusnya. Volumenya dia diminta 2 liter. Berarti di sini volumenya adalah 2 liter. Karena satuan volume itu harus mililiter, satuan volume terus mililiter, maka berarti 2 liter dibuat ke mililiter, berarti dikali 1000 ya, berarti dia adalah 2000. Jadi si ininya nih dibuat ke mililiter, berarti 2 dikali 1000. Jadi nanti dia adalah 2000 mililiter. Sedangkan yang ini 500 mililiter, berarti sudah pas ya, kalau mililiter mah sudah jangan usah dirubah. Nah, kita buat ini coret-coret gitu ya. Berarti yang ini berarti ini 1 dibagi 10, berarti nanti hasilnya yang ini 0,1 dikali ini jadi setengah atau 0,5 ya enggak? Oke, 0,5. Nah, maka hasilnya adalah 0,05. Nah, satuan dari mol itu, molaritas itu adalah mol per liter. Mol per liter, atau dia satuannya adalah molaritas saja. Sekarang kita ke B. Nah, ini udah mentok sekali ya. Molaritas yang B, massa per mr-nya itu sama. Berarti ini kalau kita ngitung massa per mr kali 1000 per V. Massanya sama 4, mr-nya juga sama 40 kali 1000. Nah, cuman volumenya berbeda, yaitu volumenya adalah 500 ml, berarti 500 gitu. Ini coret gitu ya. Nah, ini tadi udah dapat, karena ini dapatnya 0,1. Nah, dikali 10 dibagi 5 berapa? 2. Maka hasilnya adalah 0,2 mol per liter. Nah, seperti itu. Semoga pembelajaran di rumah ini kamu bisa belajar lagi. Nanti dicek, diulang-ulang kembali videonya. Jangan lupa kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.